Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh. bersama dengan program podcast KUA Gajaidah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gajah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini hadir narasumber di tengah-tengah kita. Beliau Bapak Haji Nurholis yang sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Gajah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik para parpisa, kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang yang sedang yakni terkait dengan nisfu Sa'ban. Terkait dengan hal nisfu Sa'ban, apa saja keistimewaannya, apa yang kemudian nanti bisa kita ikuti bersama dan kita laksanakan bersama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nisfu Sa'ban yang dilaksanakan di bulan Sa'ban ini, Sa'ban merupakan bulan yang termasuk bulan istimewa, urutan ke-8 dari bulan Hijriah, yang kemudian di dalam salah satu doa disebutkan itu Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Artinya bulan Sa'ban ini dinanti-nantikan oleh umat muslim. Oleh sebab itu alangkah lebih jelasnya nanti akan kita bahas bersama, dan termasuk amalan apa saja yang akan kita laksanakan selama kegiatan di nisfu Sa'ban ini. Bergabung bersama kita narasumber beliau Bapak Nurholis yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan bulan nisfu Sa'ban, dan ini kebetulan besok jatuh nisfu Sa'ban atau tanggal 15, biasanya kita rayakan atau kita laksanakan kegiatan-kegiatan positif di malamnya, artinya berarti nanti malam, jatuh di malam Selasa. Ini apa saja dan sebelumnya bisa disampaikan keistimewaan bulan Sa'ban itu sendiri apa? Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Mas Muhib selaku moderator pada pertemuan siang hari ini. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menampilkan podcast yang kebetulan pada hari ini adalah pada tanggal 14 bulan Sya'ban, yang insya Allah nanti malam adalah tanggal 15 bulan Sya'ban. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada para pemirsa semua bahwa bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang mulia, sebagaimana panjenengan tadi sampaikan Mas Muhib ya, di mana bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengahnya, yaitu antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Sebagian tadi sampaikan jenengan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadhana, di mana bahwa bulan Sya'ban ini termasuk juga bulan yang mulia yang diharapkan oleh banyak kalangan muslim untuk menambah ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sebagai makhluk di dunia ini, yaitu juga sebagai hamba Allah, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan juga sebagai hamba Allah, termasuk umat yang kecil-kecil dibanding dengan umat yang dulu-dulu. Kecil fisiknya berarti ini Pak, ya, termasuk ya Pak. Tidak hanya fisiknya saja, usianya, tapi, usia, fisik dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, ketika kita bandingkan sajalah dengan orang Indonesia ini dengan orang-orang luar negeri. Itu kan kalau musim haji itu kok Indonesia itu kecil, apalagi kita orang Jawa ini seperti saya sendiri ini termasuk orang kecil. Tapi dengan kondisi yang usianya sedikit, kemudian fisik bodinya juga kecil, tapi Allah memberikan rahmat, Allah memberikan rahman rahiman kepada kita semua, di mana setiap saat kita sebagai umat Islam ya, ada waktu-waktu yang istimewa. Misalnya jam atau ya jam itu istimewa. Misalnya malam, tengah malam kita bisa tahajud. Ketika kita tahajud, kita akan diangkat oleh Allah derajat kita. Kemudian di siangnya atau paginya ada waktu duha. Kemudian di minggu-minggu atau pekan-pekannya juga ada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Dengan juga pada dalam satu tahun ini Mas ya. Tahun itu kan 12 bulan tadi, dan Sya'ban termasuk bulan keberapa? 8 ya. 8 termasuk bulan yang istimewa. Nah,
kita di bulan Sya'ban ini termasuk bulan istimewa, maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama yaitu di malam nisfu Sya'bannya. Ya. Insya Allah nanti malam itu kan tanggal 15 bulan Sya'ban, kita diperintah oleh kita disunahkan oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah dengan qiyamul lail. Kemudian di waktu maghribnya kita membaca surat Yasin 3 kali, yang mana tujuannya agar diberi rezeki, diberi umur panjang, dan juga ketetapan iman kita. Makanya kita sebagai umat Islam bersyukur atau banyak terima kasih kepada Allah karena diberikan banyak kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Nah, itu bagian atau salah satu dari keutamaan di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban itu termasuk bulan yang mulia. Dimana juga kita tahu sebagai kita ketahui bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu untuk merawat, dan yang bulan Ramadan yaitu adalah bulan kita memanennya. Maka bulan Sya'ban ini moga kita isi dengan amaliyah dengan hal yang baik sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Amin, amin. Baik, terima kasih, ini sangat menarik sekali terkait dengan Sya'ban. Maka tadi ada yang perlu disampaikan, kami garis bawahi bahwa ini banyak amalan yang senantiasa bisa kita amalkan. Kebetulan insya Allah akan kita laksanakan nanti malam. Di antaranya adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, yang mana yang pertama itu doa agar kita diberikan tetap iman, Islam, dan ihsan tentunya, kemudian diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oleh sebab itu mari kita laksanakan bersama. Kemudian bahwa Rajab ini adalah sebagaimana yang disampaikan tadi, Rajab ini adalah bulan untuk menanam, Pak Kiai. Kalau kita menanam tentunya harus kita rawat. Nah, ini saatnya di bulan Sya'ban kita akan merawat sebaik-baik mungkin. Sebagaimana tanaman padi misalkan, kalau tidak dirawat nanti banyak rumputnya, nanti banyak hamanya dan seterusnya. Maka nanti tiba saatnya di bulan Ramadan kita akan memanen. Apalagi 3 bulan tersebut, Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan adalah di antara sekian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada yang mau ditambahkan, Bapak? Oke. Di dalam malam nisfu Sya'ban itu ada suatu peristiwa yang mulia sekali, di mana bahwa ada salah satu hadis yang diceritakan di situ bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Jadi Jibril datang kepada Kanjeng Nabi, yang mana malaikat Jibril memerintah kepada Kanjeng Nabi untuk bangun malam dengan melaksanakan ibadah sholat, kemudian menengadahkan, meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi tanya, "Hai Jibril, ada apa toh kok kamu memerintah saya untuk beribadah sholat, kemudian menengadahkan kepada Allah untuk memohon doa?" Jawab Jibril, "Ya Nabi, pada malam ini," yaitu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu nisfu itu berarti pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Pada pertengahan bulan Sya'ban ini Allah turun, yang dimaksud Allah turun adalah rahmatnya Allah turun ke bumi, yaitu memberikan rahmat kepada para manusia, terutama para orang-orang muslim yang pada saat itu malam nisfu Sya'ban itu mau berdoa, memohon munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi malaikat Jibril merintah pada Kanjeng Nabi untuk berdoa, munajat kepada Allah, karena pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun, yaitu menurunkan rahmatnya kepada manusia. Tapi tidak semua orang diberikan rahmat, Mas, maksudnya. Ada orang-orang yang tertentu dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu orang yang mensekutukan Allah, orang syirik, kemudian orang yang durhaka kepada orang tua. Apalagi kita tahu bahwa kita sebagai anak
yang dilahirkan oleh orang tua, dirawat, kemudian dididik, kemudian lagi diberi pendidikan yang baik sehingga kita menjadi orang yang pintar, berilmu. Nah, kita maka wajib untuk berbuat baik atau birrul walidain, jangan sampai yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian kalau kita durhaka kepada orang tua, maka di malam nisfu Sya'ban amal kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dan juga yaitu orang yang memperbanyak minum minuman keras, khamr. Nah, apalagi guys, zaman sekarang ini banyak sekali generasi muda yang kalau kita tidak antisipasi dengan sungguh-sungguh, maka akan terjerumus kepada hal-hal kemaksiatan itu. Jadi beberapa orang itu yang tidak akan menerima rahmat dari Allah, tidak akan menerima ampunan dari Allah. Makanya monggo kita hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak mendapat keberkahan dari Allah di malam yang penuh mustajabah itu. Bahkan Nabi pada malam itu berdoa kepada Allah, yaitu munajat kepada Allah dengan doa-doa. Kalau kita tidak hafal doa-doa yang diajar oleh Nabi, maka kita berdoa dengan semampu kita. Yang penting yaitu memperbanyak istighfar, minta ampun. Karena kita sebagai manusia, kita manusia itu kan tidak lepas dari dosa. Setiap hari, setiap saat kita pasti akan mengalami, melaksanakan suatu hal yang menyebabkan kita maksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Maka monggo di malam yang penuh mustajabah ini kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah, sehingga kita semua di malam nisfu Sya'ban ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dapat kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya ini yang terakhir Pak, mohon maaf, barangkali ada doa khusus yang mungkin bisa dipanjatkan yang biasanya di setiap malam-malam istimewa atau malam-malam yang dianjurkan itu ada doa-doa khusus yang kemudian dipanjatkan di malam tersebut Bapak. Nah, ini saya nukilkan dari kitab ini Duratul Nasihin, itu akan ada tentang keutamaan dari doa di malam nisfu Sya'ban. Tadi yang sampaikan bahwa Nabi diperintahkan malaikat Jibril untuk munajah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi 'alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Nah, itu ya sebenarnya kalau kita lihat hanya sedikit, tapi kalau kita tidak terbiasa cuma gitu, tidak apa ya. Itulah yang penting. Yang terpenting doa-doa yang baik, terus kalimat-kalimat thayyibat gitu ya. Yang tadi yaitu istighfar kepada Allah. Baik, terima kasih. Saya kira ini penyampaiannya sudah sangat jelas terkait dengan kesiapan kita menghadapi malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita terlewatkan agar semuanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita dijadikan oleh hamba-hambanya yang baik, yang terpilih, sehingga mendapatkan petunjuk rahmat itu sendiri. Terima kasih. Podcast KUA Kecamatan Gajah Indah ini kami akhiri. Saksikan terus, jangan sampai terlewatkan di podcast-podcast selanjutnya. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas.